Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam sesi Corporate e-learning, Corporate online learning. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yakni mengenai coaching and counseling skills. Coaching skills ya, seperti yang Anda lihat di layar di belakang saya, ya judulnya coaching and counseling skills. Bagaimana meningkatkan, mengembangkan keterampilan coaching dan counseling. Ini sebuah skill yang menurut saya penting ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak atasan, banyak tim leader itu tidak mampu melakukan coach terhadap anak buahnya, sehingga kinerja anak buahnya menjadi termehek-mehek, ya, menjadi kedodoran. Dan menurut saya sebenarnya salah satu tugas utama seorang atasan itu bukan hanya mengelola tugas ya, mengelola pekerjaan ya, tapi yang jauh lebih penting mengelola kinerja anak buah. Jadi people development. Itulah kenapa kemampuan untuk melakukan coaching terhadap anak buah itu merupakan hal yang esensial. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa every manager is HR manager ya. Setiap manager atau setiap tim leader itu sesungguhnya merupakan manajer SDM bagi anak buahnya. Saya sering mendengarkan keluhan dari banyak anak buah yang merasa atasannya atau bosnya itu tidak bisa membimbing. Bisanya hanya memerintah dan membentak gitu, atau bahkan menyalahkan. Jadi ada 3 tipe atasan menurut saya. Yang pertama adalah yang betul-betul hanya suka-suka mencari kesalahan anak buahnya gitu ya. Suka marah gitu ya. Memberikan tekanan mental kepada anak buahnya, itu menurut saya sangat toksik ya. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa banyak orang resign itu bukan karena gajinya kurang, tapi semata karena tidak betah dengan atasannya. Itu tipe atasan yang pertama ya, yang tidak humanis gitu ya. Nah, tipe yang kedua mungkin yang paling banyak ya, atasan ini baik ya, bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, bisa ngasih delegasi kepada anak buahnya, sehingga semua pekerjaannya relatif berjalan dengan lancar gitu ya. Mungkin kebanyakan manajer atau tim leaders ada di tengah-tengah ini ya. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik, bisa memberikan instruksi yang jelas kepada anak buahnya. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Yang lebih bagus adalah tipe yang ketiga, yakni tidak hanya bisa mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, ngasih instruksi yang baik kepada anak buahnya, tapi lebih dari itu, seorang manajer atau seorang team leader atau seorang supervisor harus juga mampu mengembangkan kinerja anak buahnya, menjadi coach yang bagus bagi anak buahnya. Karena sekali lagi ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa kinerja anak buah itu akan makin melejit kalau di awal karirnya itu anak buah ini mendapatkan atasan yang bagus, yang bisa menjadi seorang coach yang hebat, atau menjadi seorang mentor yang hebat, ya bahasa lainnya mentor gitu ya. Ada banyak kisah di mana para anak buah bertahun-tahun kemudian tetap mengenang kinerja atasannya yang mampu menjadi mentor yang bagus bagi dia. Saya juga pernah bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai seorang anak buah. Saya pernah punya mentor yang hebat di perusahaan di mana saya pernah bekerja ya, dulu di sebuah perusahaan konsultan ya. Atasan saya seorang lelaki yang demanding sebenarnya ya, sangat demanding, tapi dia selalu memberikan penugasan-penugasan yang challenging pada saya dan memberikan feedback kepada saya. Penugasan-penugasan yang challenging itu sebenarnya sangat berat, tapi saya melihat itu sebagai sebuah ujian bagi pengembangan kompetensi saya. Sehingga saya merasa pengalaman saya kerja dengan dia itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi pertumbuhan skill saya. Jadi itu teman-teman ya, jadi kenapa kecakapan coach ini sangat penting, karena kalau tim leader di perusahaan Anda atau di kantor Anda punya kemampuan coach yang bagus, maka otomatis kinerja para karyawan di kantor Anda juga akan lebih cetar membahana. Oke. Nah, di dalam slide berikutnya kita akan melihat ini ya, 3 konten kunci yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah karakteristik coach yang baik itu seperti apa. Kemudian saya juga akan membahas mengenai elemen-elemen dari sesi coaching yang baik. Apa saja elemen-elemennya supaya Anda bisa melangsungkan proses coaching yang bagus, yang optimal, yang top Marco top, Jos Marco Jos ya.
Kemudian yang agenda ketiga adalah 5 langkah coaching untuk optimalisasi kinerja. Jadi dalam agenda yang ketiga ini kita akan bahas secara detail 5 langkah, 5 step untuk melakukan coaching yang efektif. Jadi itulah 3 agenda yang akan kita pelajari dalam pembelajaran online kali ini. Oke, mari kita mulai dari pertama ya. Di slide berikutnya ini saya bilang karakteristik dari coach yang baik, yang great coach itu apa sih? Nah, di slide 4 saya menjelaskan ada 5 karakteristik coach yang baik ya. Anda bisa lihat di layar. Jadi yang pertama, seorang coach yang baik itu harus punya sikap positif, punya dimensi suportif, kemudian goal oriented, kemudian fokus dan penuh perhatian atau care terhadap kinerja anak buahnya ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi di slide berikutnya ini pertama karakteristik coach yang baik itu adalah punya jiwa positif ya, punya positif mindset ya. Jadi tugas Anda sebagai seorang coach itu bukan melakukan koreksi kesalahan atau mencari kesalahan atau menyalahkan ya. Fungsi Anda adalah untuk mengembangkan produktivitas karyawan dengan cara melakukan coaching yang mendorong kinerja unggul. Ya, jadi bukan menyalahkan intinya sebenarnya ya, bukan membentak dan menyalahkan ya. Seringkali seorang atasan itu ketika anak buahnya kinerjanya tidak baik, cenderung membentak-bentak dan menyalahkan gitu ya. Nah, menurut hemat saya itu kurang bijak ya. Anda harus punya mentalitas positif. Maksud saya mentalitas positif itu adalah semangatnya improvement. Spiritnya adalah solution oriented ya. Jadi misalnya ketika anak buah Anda kinerjanya terlambat ya, ketika diminta untuk mengerjakan tugas terlambat, itu alih-alih menyalahkan kita harus mencoba mencari ruang perbaikan supaya keterlambatan ini bisa dihindari di kemudian hari. Ya. Kita kemudian mencoba melacak kenapa si anak buah ini terlambat, apakah karena dia tidak mampu mengerjakannya dengan baik ya. Kemampuannya memang kurang. Kalau kemampuannya kurang ya kita cari ruang solusi untuk upgrade kemampuan dia. Atau mungkin beban kerja anak buah ini terlalu banyak sehingga dia kelabakan, multitasking, kewalahan. Nah, kalau seperti itu ya kita kemudian harus menata ulang beban kerja si anak buah ini. Ya, kita melihat optimalisasinya. Mungkin kita bisa alokasikan sebagian pekerjaan dia pada orang lain, pada temannya gitu ya. Atau mungkin juga karena kitanya yang tidak ngasih deadline yang tepat gitu ya, sehingga anak buahnya tidak tahu juga deadline apa yang harus dia kerjakan. Jadi spiritnya adalah improvement teman-teman, mencari ruang, mencari solusi. Jadi itu sebenarnya kata kunci dari seorang coach yang baik itu Mas, bukan negative thinking, tapi selalu spirit utamanya adalah mencari ruang perbaikan, mencari solusi. Itu kata kunci itu, teman-teman. Jadi, seringkali ketika kita meeting di kantor itu saling menyalahkan gitu ya, saling mencari kambing hitam, menyalahkan departemen lain, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan anak buah gitu ya. Alih-alih melakukan seperti itu, kita harus mindset-nya itu fokus langsung mencari solusi. What can be done? Kalau ada masalah, kalau ada problem, what can be done? Jadi itu prinsip kunci seorang coach itu teman-teman ya. Saya pernah menemui klien yang tidak bisa bikin KPI misalnya. Nah, alih-alih menyalahkan dia karena dia tidak mampu menyusun KPI ya, yang kita lakukan adalah mencari solusi supaya si anak ini, si orang ini kelak kemudian besok-besok bisa menyusun KPI dengan mandiri. Ya saya kemudian ngasih pembelajaran ya, saya ngasih sesi sampai setengah hari kepada dia sama teman-temannya, saya ajarin bagaimana menyusun KPI yang baik. Dengan detail saya kasih contoh-contohnya, saya kasih caranya. Minggu depannya saya pantau lagi. Kemudian saya kasih tugas. Kemudian saya lihat hasilnya. Nah, dari situ kan pelan-pelan kemampuan dia untuk menyusun KPI menjadi tumbuh. Jadi itu teman-teman ya, jadi mencari solusi ya, mencari apa yang harus kita lakukan supaya improvement. Itu kunci pertama itu teman-teman. Ya, jadi ketika Anda menjadi coach, selalu di kepala itu harus fokus pada bagaimana si kinerja anak buah ini menjadi makin baik.
menjadi makin improve. Ya, improve itu kata kunci itu, continual improvement. Ketika kita fokusnya pada improvement ya kita selalu akan mencari solusi bagaimana kinerja anak buah ini menjadi lebih baik, bukan menyalahkan, bukan membentak-bentak. Atau bahkan yang sering terjadi juga membiarkan ya. Atasannya ketika melihat anak buahnya kinerjanya tidak bagus, sudah dibiarin aja gitu ya. Tidak ngasih ya, solusi apa-apa, itu yang banyak terjadi juga ya. Atasannya rikuh, atasannya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ya tidak ada perbaikan teman-teman ya, karena atasannya juga karena tidak mau konflik, atasannya tidak enak pada anak buahnya, jadi tidak ngasih masukan apa-apa. Ini yang juga sering terjadi ya. Pada satu sisi ada atasan yang suka marah-marah, suka menyalahkan, tapi di sisi lain juga banyak sekali atasan yang pasif ya, yang ketika anak buahnya kinerjanya tidak baik, tidak melakukan apa-apa, do nothing gitu ya. Sehingga kinerja anak buahnya ya stagnan juga. Kinerja seluruh timnya ya juga mungkin tidak optimal. Semata karena atasannya tidak berani ngasih feedback. Malas ngasih feedback, itu banyak atasannya malas ngasih feedback ya. Alasannya sibuk, alasannya nggak ada waktu Pak Yudha. Itu menurut saya nggak baik. Ya salah lah. Membina kinerja anak buah itu tugas utama Anda sebagai seorang atasan. Jadi kalau Anda mengabaikan, menyepelekan tugas ngasih feedback itu dianggap sebagai pekerjaan kesekian, tidak Anda prioritaskan, itu Anda salah prioritas. Ya. Anda mungkin jungkir balik mengerjakan tugas utama, tugas kerjaan Anda, kemudian mengabaikan kinerja anak buah Anda. Melupakannya, itu salah prioritas. Karena tugas mengembangkan anak buah itu salah satu tugas penting seorang atasan yang harus mendapatkan prioritas. Oke? Itu yang pertama ya teman-teman ya. Kemudian yang di slide berikutnya ini juga karakteristik berikutnya adalah suportif. Tugas Anda sebagai seorang coach adalah membantu staf Anda mendapatkan apa yang mereka butuhkan guna menuntaskan pekerjaan dengan baik. Kebutuhan ini dapat mencakup kebutuhan fasilitas kerja, waktu Anda untuk berdiskusi, ataupun berupa instruksi kerja yang jelas. Ya, ini suportif ya teman-teman. Ini penting juga ya. Tadi saya bilang bahwa atasan kadang-kadang pasif ya. Ketika kinerja anak buahnya kesulitan, atasannya mungkin karena capek, mungkin karena merasa nggak ada waktu, mungkin karena males, tidak melakukan apa-apa. Anak buahnya dibiarkan berjuang sendirian. Itu menurut hemat saya juga kurang bijak ya. Kalau bisa atasannya yang ngasih solusi juga ya. Contoh konkretnya misalnya gini ya, saya pernah menemui seseorang yang misalnya ketika dikasih tugas untuk menyusun marketing plan, gitu ya, digital marketing plan, sekarang kan sedang happening. Si anak ini diminta untuk menyusun digital marketing plan yang cukup lengkap. Nah si staff ini tidak bisa ya, tidak mampu karena dia mungkin pengetahuannya kurang luas. Nah atasan yang baik ketika ngasih tugas, tolong saya dibikinkan digital marketing plan. Itu tidak hanya ngasih tugas saja, tapi dia juga ngasih clue. Bagaimana kira-kira formatnya, bagaimana kontennya. Dan bahkan dia mungkin ngasih contoh, ya ini loh contohnya. Ini loh misalnya buku panduannya. Atau ini loh ada website yang bagus yang ngasih keterangan mengenai cara menyusun digital marketing plan. Ya, dalam bahasa Inggris. Ya, Anda juga sekaligus belajar bahasa Inggris. Atau tunjukkan video-video YouTube yang bicara mengenai contoh digital marketing plan. Jadi atasannya ngasih resources juga. Ya. Selain tentu minta anak buahnya juga untuk mencari bahan panduan sendiri ya. Tapi paling tidak atasannya kan sudah cukup luas pengetahuannya. Dia ngasih panduan, ngasih resource, ngasih buku panduannya atau link website atau YouTube yang bagus. Jadi itu dia. Atasannya ngasih resources, mendukung, tidak membiarkan saja. Itu menurut saya juga penting teman-teman ya. Dan kadang-kadang jarang terjadi ya. Atasannya ngasih tugas, ya sudah, kemudian ditinggal gitu ya. Itu bukan seorang coach yang bagus. Seorang coach yang bagus adalah ketika ngasih tugas, tadi contoh konkretnya, tolong saya bikinkan digital marketing plan. Ini loh contohnya, ini konten yang ingin saya harapkan. Kalau Anda butuh bantuan yang lebih detail, ini buku panduannya. Gitu teman-teman ya, jadi suportif. Oke. Kemudian yang karakteristik ketiga ini di slide berikutnya adalah goal oriented.
Ya, sampaikan tugas-tugas yang Anda berikan dengan sasaran yang jelas dan terukur. Komunikasikan tugas dan sasaran tersebut kepada setiap anak buah agar mereka tahu apa yang diharapkan darinya. Nah, ini penting juga nih, goal oriented ini. Ini sangat krusial ya. Jadi ketika Anda ngasih tugas itu biasanya emang dimensinya ada dua ya. Yang pertama tepat waktu, yang kedua ya akurat ya. Misalnya Anda tadi ya, misalnya Anda minta anak buah Anda untuk menyusun KPI. Tolong kalian bikin KPI-nya ya, minggu depan saya periksa, tolong minggu depan Anda selesaikan. Senin depan sudah harus ada di depan meja saya, atau Anda sudah email ke saya, atau Anda ngisi di aplikasi. Itu kan deadline, dari segi deadline-nya, minggu depan harus selesai. Nah, harapan yang kedua ya tentu KPI-nya terukur ya, bagus, akurat. Nah, ini dia juga, artinya atasan selain ngasih deadline waktu, sebaiknya dia juga ngasih clue ya, bahwa KPI yang kalian bikin sebaiknya memuat elemen-elemen ini. Ya. Ini loh, goal-goal yang ingin saya prioritaskan di tahun ini adalah ini. Nah, kalian tolong bikin KPI-nya kalau bisa membantu saya untuk mencapai goal ini. Jadi ketika ngasih instruksi itu tidak hanya ngasih deadline, tapi dia juga ngasih panduan mengenai kira-kira apa kontennya yang diharapkan. Ya. Atau contoh lain Anda diminta untuk menyusun laporan kinerja bulanan gitu ya. Tolong sebelum tanggal 30 laporan kinerja bulanan sudah ada di laptop, di email ke saya. Ya Anda kemudian juga bisa ngasih panduan ya, tolong konten kinerjanya, laporan kinerjanya dibikin dalam bentuk slide, ada grafiknya, tolong grafiknya ditampilkan mulai dari bulan Januari sampai bulan sekarang, misalnya ini bulan sekarang Agustus, grafik pencapaian kinerja tim kita dari Januari sampai Agustus tolong ditampilkan. Bahkan kalau bisa Anda ngasih contoh infografisnya ya, ini contoh slide yang menarik mengenai kinerja, laporan kinerja. Anda kasih ke anak buah Anda untuk dijadikan referensi. Jadi goal oriented itu Anda tidak hanya ngasih deadline waktu, tapi juga ngasih penjelasan. Konten seperti apa yang Anda harapkan. Itu kan sebenarnya kunci dari kinerja itu Pak, teman-teman ya. Waktunya tepat waktu dan kualitasnya bagus. Kualitas itu, ya misalnya tadi, kontennya sesuai harapan Anda. Kontennya lengkap, kontennya berkualitas. Ya jadi, itu ya, goal oriented ya. Terukur ya. Contoh lainnya ya banyak sih ya. Misalnya kalau orang marketing ya tentu ketika dia ngasih panduan ke anak buahnya tidak hanya supaya misalnya tadi bikin digital marketing plan. Di dalam digital marketing plan-nya tentu harus ada target-target yang terukur. Misalnya pertumbuhan jumlah follower di TikTok, jumlah pertumbuhan follower di Instagram, atau jumlah engagement rate. Berapa banyak yang nge-like video kita di YouTube, berapa banyak video yang kita upload di YouTube, itu kan digital marketing plan. Nah itu kan goal oriented semua itu, semuanya terukur. Jumlah konten yang di-upload, jumlah pertumbuhan follower, jumlah engagement. Nah again, ketika kita sudah ngasih target-target yang terukur seperti itu sama anak buah dan anak buahnya kewalahan, ya kita harus ngasih support tadi, resources-nya kita berikan. Bagaimana misalnya cara membuat konten video TikTok yang bagus, bagaimana cara membuat konten di Instagram yang bagus supaya banyak yang nge-like. Si atasannya juga harus ngasih panduan-panduan. Jadi belajar bersama, growing together. Itu sebenarnya ya, tugas seorang atasan itu seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang selalu saya berikan ketika saya jadi konsultan ya, kan saya kerjanya konsultan ya, konsultan juga seorang coach ya. Misalnya tempo hari saya ngasih tugas pada seseorang untuk bikin marketing plan gitu ya. Dianya agak kewalahan, dia ketika saya cek hasil pekerjaannya belum sesuai harapan. Kemudian setelah itu ya saya kasih masukan dan kemudian saya kasih panduan. Ini loh contohnya, ini loh caranya, ini loh hasil yang saya harapkan. Jadi jelas, ada contohnya, ada konten yang saya harapkan, dan hasil yang saya harapkan seperti apa.
Jadi tidak hanya ngasih tugas dan deadline, tapi juga kita ngasih masukan mengenai apa saja yang harus dimasukkan dalam marketing plan itu. Jadi ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan ya teman-teman ya. Ketika Anda sebagai seorang atasan, ketika membina anak buah Anda tidak hanya ngasih tugas dan deadline, tapi juga tolong kasih resources, tolong kasih instruksi yang jelas apa mau Anda. Bahkan kalau perlu kasih contoh, itu yang paling simpel sebenarnya. Kasih contoh-contoh kan konkret. Dan kalau kemudian anak buahnya setelah melihat contoh merasa, ya aku berat ini Pak, bikin kayak gini. Ya Anda kasih resourcesnya, ini loh. Supaya Anda tidak berat, ini loh panduannya. Ini loh caranya, ini langkah-langkahnya loh. Itu kan seperti itu teman-teman. Ya. Itu seorang coach yang baik kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi ketika Anda ngasih tugas yang bersifat goal oriented, Anda at the same time Anda juga bisa punya kesempatan untuk mengembangkan skill anak buah Anda. Itu kan namanya learning by doing. Itu kan jauh lebih efektif, kata sebuah studi, learning by doing itu jauh lebih efektif teman-teman daripada training ya. Karena Anda learning by doing something. Ya. Oke itu ya, itu karakteristik yang ketiga ya. Karakteristik yang keempat adalah fokus ya. Di slide berikutnya ini Anda bisa lihat seorang coach yang baik itu bersifat spesifik dan fokus pada tindakan yang hendak diperbaiki kualitasnya dan spesifik ketika merancang solusi untuk meningkatkan kinerja. Ya fokus ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda melakukan sesi coaching sama anak buah Anda, jangan ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Seringkali atasan itu ngobrol ngalor ngidul, gosip-gosip kantor gitu ya. Sampai 1 jam nggak ada maknanya ya. Dulu waktu saya jadi karyawan ya, saya jadi staf pertama ya puluhan tahun yang lalu, bos saya itu direktur SDM. Saya kerja di Indofood. Ya, saya seorang manajemen training. Tiap malam itu dia ngundang saya ke ruangnya ya. Padahal saya baru 3 bulan kerja di situ ya, manajemen training. Kan baru 3 bulan lah. Cuman karena mungkin saya waktu itu kan bacaannya banyak ya. Saya itu sejak kuliah bacanya banyak. Jadi pengetahuan saya itu luas. Jadi direktur SDM-nya suka dengan saya. Jadi tiap malam dia ngajak saya ketemu, langsung direktur loh ya. Jadi bukan, saya kan baru staff ya, atasan saya masih ada supervisor, masih ada asisten manajer, baru direktur. Tapi ini langsung saya dipanggil direkturnya, dan tiap malam kita ngobrol di ruangnya. Asik sih ya, ngobrol ngalor ngidul memang, itu bukan coaching. Ya dia sesekali ngasih panduan ya, ngasih nasihat ya. Tapi lebih banyak waktu itu ngobrol ya, ngobrol tentang banyak hal lah, tentang ekonomi global, tentang strategi bisnis, tentang strategi SDM. Tapi itu menurut saya itu ini ya sekedar ngobrol doang ya, bukan sesi coaching yang terstruktur, bukan sesi coaching yang terfokus gitu ya. Ya jadi teman-teman kalau Anda melakukan sesi coaching ya harus fokus ya. Fokusnya apa ya? Fokusnya tadi terhadap goal yang mau Anda tingkatkan. Sekali lagi misalnya Anda ngasih tugas kepada anak buah Anda menyusun laporan misalnya, laporan kerjaan lah. Dia telat atau dia salah-salah isi laporannya, ya Anda panggil. Kemudian Anda tanya kenapa telat. Tadi saya sudah cerita ya, kenapa telat mungkin karena orangnya tidak mampu atau mungkin kerjaan dia terlalu banyak atau terlalu banyak interupsi atau bahkan kitanya nggak ngasih deadline yang jelas. Nah, kemudian ya fokus pada improve-nya, jangan ngalor ngidul. Atau mungkin setelah kita lacak dia telat karena dia tidak sanggup melakukannya, ya dia kemampuan skill dia masih kurang. Dia belum pandai bikin laporan dalam bentuk slide presentasi misalnya. Dia wawasannya masih terlalu pendek gitu ya. Nah, solusinya ya kita kasih improvement-nya. Apa improvement plan-nya? Ya minta kepada anak buah untuk baca buku-buku mengenai laporan bisnis. Bahkan kalau perlu baca laporan-laporan yang pernah dibuat sebelumnya oleh tim lain gitu, atau oleh perusahaan lain, bisa ngasih lihat contohnya. Jadi fokus pada improvement anak buahnya ini, jangan ngalor ngidul. Sama tadi contoh berikutnya, misalnya saya minta kepada anak buah saya menyusun KPI, dia kewalahan, dia kedodoran, dia tidak sanggup. Saya belum tahu Pak caranya bikin KPI.
Ya saya kasih tahu, kemudian saya kasih caranya, saya kasih panduan caranya, langkah-langkahnya, contoh-contohnya. Nah, dia kan dari situ belajar, fokus. Jadi fokusnya di improvement cara dia bikin KPI, fokus cara dia bikin digital marketing plan, fokus cara dia bikin laporan kinerja bulanan. Jadi kuncinya itu ya teman-temannya, tidak hanya ngasih deadline tapi fokus, dan ketika fokus sekali lagi tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, Anda kasih tahu konten apa yang Anda harapkan, Anda kasih contohnya, bahkan kemudian Anda kasih panduan cara melakukannya, cara menyusunnya. Dan fokus ke arah itu, jangan ngalor ngidul gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini ya, yang terakhir adalah karakteristik yang terakhir penuh perhatian ya. Seorang coach yang baik memberikan care, perhatian, dan peduli terhadap segenap tantangan yang tengah dihadapi stafnya. Ia senantiasa melibatkan diri bersama-sama dengan staf untuk merumuskan tindakan pengembangan terbaik yang diperlukan para stafnya. This is it. Ya, sekali lagi tadi saya bilang, ada atasan yang cuman bisanya marah-marah, bentak-bentak, ngasih perintah tapi tidak mau tahu bagaimana caranya, itu banyak spektrumnya di situ. Ya, di sisi lain, ada juga yang jauh lebih banyak menurut saya, atasan yang pasif, yang cuma ngasih tugas setelah itu ya selesai dan tidak pernah ngasih perhatian, tidak pernah meluangkan waktu sedikit pun untuk ngasih umpan balik, untuk memberikan coaching kepada anak buahnya. Itu terjadi di banyak, hampir semua di Indonesia banyak ya manajer yang tidak meluangkan waktunya untuk melakukan coach, jarang sekali. Padahal kan coaching menurut saya waktunya, misalnya Anda luangkan waktu saja sebulan minimal sekali lah ya, kepada anak buah Anda 1 jam. Atau bahkan kalau misalnya berkaitan dengan pekerjaan kan weekly meeting, Anda bisa melakukan waktu seminggu sekali setengah jam saja. Atau bahkan 15 menit. Itu kan sangat pendek teman-teman, 15 menit per minggu. Itu kan sangat pendek, tapi dampaknya luar biasa itu. Nah saya kadang-kadang atasan meluangkan waktu 15 menit aja tidak bisa gitu ya. Menurut saya agak sedikit juga, tragis juga. Anda luangkan jadwal itu kalau bisa menurut saya kasih jadwal, dikasih habit namanya ya. Saya bilang habit itu ritual atau bahasa kerennya ya jadwal. Anda jadwalkan coaching, Anda misalnya punya 5 anak buah atau 3 anak buah. Anda jadwalkan tiap Jumat sore misalnya 15 menit ya kepada 3 orang, atau 3 orang itu dikumpulkan semua, bertemu semua 1 jam tiap Jumat sore. Itu kan cuma 1 jam, seminggu sekali Jumat sore. Tapi dalam waktu 1 jam itu Anda ngasih feedback kepada 3 anak buah Anda ya tadi. Berdiskusi bersama, belajar bersama, ngasih masukan supaya dianya meningkat, improvement. Ngasih masukannya pada action Pak ya, jangan hanya pada, jangan menyalahkan intinya ya, jangan judgement pada kamu suka terlambat, kamu malas orangnya, itu menurut saya nggak ada gunanya, kalimat-kalimat seperti itu nggak ada gunanya. Ya. Kamu kerjanya kurang becus, kamu kurang kompeten, itu nggak ada gunanya kalimat-kalimat kayak gitu. Apa yang berguna, apa yang useful adalah ya kita fokus pada perilakunya, kenapa terlambat nak, kenapa mas, kenapa sampai terlambat. Apa, coba kita cari penyebabnya. Yang rasional ya, jangan ngeles, jangan defensif juga ya. Kenapa? Kita terbuka jujur. Mungkin Andanya emang males, ya kalau misalnya Andanya suka menunda-nunda pekerjaan, ya Andanya ngasih solusi juga. Ya kan banyak tuh anak buah yang kerjanya terlambat karena anak buah kita menunda-nunda pekerjaan ya. Maksud saya dianya bukan karena tidak mampu, bukan karena kerjaannya banyak, semata karena dia tidak pandai mengatur waktu saja. Dia suka menunda-nunda pekerjaannya sehingga telat. Yang jangan dimarahin, kita kasih solusinya, selalu improvement. Apa solusinya? Ya misalnya, Anda bisa lihat video-video saya yang lain ya. Saya cerita salah satu cara terbaik untuk mengalahkan sikap menunda-nunda pekerjaan ya di breakdown. Ya, tugas kita di breakdown sampai skala yang paling kecil, yang paling mudah dilakukan. Nah, yang paling mudah dilakukan itu dilakukan terlebih dahulu. Misalnya kita bikin laporan bisnis gitu ya, itu kan panjang misalnya. Kita breakdown lah sampai, contoh konkretnya misalnya dari laporan yang panjang itu kita breakdown tiap bab. Ya, misalnya bab 1, 2, 3. Nah, bab satunya kita breakdown lagi menjadi misalnya pembukaan. Nah, tolong Anda bikin aja yang pembukaan yang simple.
Yang penting dikerjakan dulu ya. Jadi di breakdown tugasnya itu menjadi unit-unit yang kecil yang mudah dilakukan. Itu contoh cara mengalahkan menunda-nunda action ya. Atau bikin time management gitu ya. Dibikin slot-slotnya. Anda harus mengerjakan ini jam sekian, jam sekian. Jadi kita sebagai atasan tidak hanya menyalahkan kamu kok suka telat, kamu malas, itu useless. Alih-alih mengatakan itu, kita melacak kenapa Anda suka menunda-nunda pekerjaan. Ini loh solusi yang saya tawarkan. Tolong Anda kerjakan. Mari kita tulis bersama ini solusinya. Dan kemudian solusinya itu harus dikerjakan bersama-sama. Kita minta komitmen sama anak buah juga. Jadi konkret, fokus pada action yang nyata, bukan pada marah-marah menyalahkan saja gitu ya. Ya itu sama ya, penuh perhatian tadi ya. Jadi Andanya care. Andanya terlibat dalam proses pengembangan kinerja anak buah Anda bersama-sama dengan anak buah Anda. Ya. Itu namanya care. Andanya peduli terhadap kinerja anak buah Anda. Anda peduli untuk ngasih masukan. Jangan cuek saja gitu ya, teman-teman. Oke lah, itulah 5 dimensi yang penting bagi seorang coach ya. Jadi sekali lagi tadi ya, positif, sikap yang pertama, yang kedua suportif, yang ketiga goal oriented, yang keempat fokus, dan yang terakhir barusan penuh perhatian ya, care. Saya rasa itu segmen pertama dari video kali ini. Kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya ya. Salam sukses, penuh kemuliaan.